Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferawati dari PK2 PPK Calon Guru 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai perjalanan pendidikan Indonesia dari mata kuliah Filosofi Pendidikan. Saya membagi periode perjalanan pendidikan Indonesia menjadi dua. Yang pertama, sebelum kemerdekaan. Pada 1954, beberapa bupati menginisiasi adanya sekolah kabupaten. Ini untuk mendidik para calon pegawai yang nantinya akan melanjutkan pada periode berikutnya. Pada tahun yang sama juga berdiri sekolah Bumi Putra, di mana anak-anak di sini belajar membaca, menulis, berhitung dalam rangka untuk mendidik orang-orang yang mendukung usaha pemerintah berdagang. Jadi tujuannya adalah untuk menghasilkan orang-orang pembantu dalam perdagangan pemerintah. Kemudian pada tahun 1908 berdirilah organisasi Budi Utomo yang mengangkat pendidikan masyarakat pribumi Nusantara. Dilanjutkan pada 1912, R.A. Kartini memprakarsai perkumpulan pendidikan untuk para perempuan. Para perempuan di sini belajar membaca, menulis, dan juga berkarya serta memasak untuk menjadi perempuan yang berdaya. Pada tahun 1922 berdirilah Taman Siswa. Taman Siswa ini didirikan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Ini adalah titik balik dari pendidikan Indonesia menuju penciptaan atau pencetakan generasi bangsa yang berdaulat. Selanjutnya adalah masa setelah kemerdekaan. Pada tahun 1956, Ki Hajar Dewantara pernah menyampaikan pidato sambutan sebagai Dewan Senat Universitas Gadjah Mada. Di sana beliau menyampaikan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian budaya bangsa. Beliau menyatakan bahwa pendidikan adalah wadah yang harus diisi dengan benih-benih kebudayaan supaya nantinya generasi bangsa adalah mereka yang memiliki nilai-nilai budaya Indonesia. Selanjutnya adalah periode kurikulum dari mulai 1947 sampai 1968. Pada kurikulum ini, yang diutamakan adalah pendidikan watak, kepribadian, kesadaran berbangsa, bermasyarakat, moral, etika, pengembangan kecerdasan, sehat jasmani rohani, dan juga keyakinan beragama. Ini adalah masa-masa yang masih lekat dengan awal-awal kemerdekaan sampai pada zaman Orde Baru. Selanjutnya, periode kurikulum 1975 sampai 2004. Ada 4 hal yang ditekankan dalam periode kurikulum ini. Yang pertama, adanya perubahan manajemen pendidikan. Yang kedua, tujuan pembelajaran terukur. Yang ketiga, skill approach. Yang keempat, terdapat mulok. Kemudian lanjut pada kurikulum 2013. Mengapa saya pisahkan dari periode kurikulum sebelumnya? Karena dikatakan bahwa kurikulum 13 ini adalah bagian daripada reformasi pendidikan. Ada 4 hal yang saya angkat dari kurikulum 13 ini. Yang pertama adalah pengembangan keterampilan dan kemampuan selain pengetahuan. Artinya adalah penilaian sikap yang juga dinilai berhak untuk menjadi salah satu ciri capaian yang dinilai oleh guru dari siswa. Kemudian adalah adanya signifikansi penggunaan TIK. Yang ketiga, active learning, guru sebagai fasilitator. Yang keempat adalah pembelajaran tematik. Namun dari pembelajaran tersebut juga masih ada belenggu-belenggu pada praktiknya yang akhirnya menghambat
kita untuk menjadikan generasi bangsa ini adalah bangsa yang bernilai budaya dan berdaulat serta mampu untuk bersaing secara global. 4 hal yang saya angkat dari belenggu-belenggu yang pertama adalah pembelajaran berpusat pada guru, di mana guru masih menjadi sumber dari segala sumber pembelajaran dan tidak memberikan pada sumber yang lain untuk dijadikan pembelajaran bagi siswa. Yang kedua, tertutup dengan perkembangan teknologi. Arus teknologi semakin kencang, namun apabila kita tidak bisa untuk mengendalikan, itu juga akan membelenggu kita juga. Jadi, kita harus tetap mengikuti bagaimana teknologi itu berkembang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang positif untuk bisa kita ambil dari penggunaan teknologi. Yang ketiga, penilaian terbatas pada kognitif. Penilaian yang terbatas pada kognitif artinya memberikan tutup mata. Kita menutup mata dari berbagai hal yang mungkin ditampakkan dari siswa selain daripada capaian kognitifnya. Yang keempat, abai terhadap potensi dan keunikan siswa. Ketika kita tidak bisa untuk melihat potensi dan juga kondisi bahwa setiap siswa memiliki keunikan masing-masing yang diberikan oleh Tuhan, maka itu adalah hal-hal yang membelenggu dari praktik pendidikan saat ini. Kemudian yang terakhir adalah kurikulum merdeka. Kurikulum ini memiliki tujuan untuk mempersiapkan generasi yang responsif terhadap zaman serta bersaing secara global. Ada 5 ciri yang saya ambil dari kurikulum ini. Yang pertama adalah penerapan profil pelajar Pancasila. Ini untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan yang ada dalam Pancasila kepada generasi kita di masa depan. Yang kedua, pemanfaatan perkembangan teknologi. Arus teknologi sudah semakin kencang, maka kita harus bisa memanfaatkannya untuk media pembelajaran. Yang ketiga, membutuhkan profil guru yang profesional. Semakin tinggi tuntutan zaman, maka kita sebagai guru harus memiliki profesionalitas yang tinggi untuk bisa menyeimbangkan dan mencapai tujuan pendidikan itu. Kemudian student centered, di mana peserta didik haruslah menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pendidikan. Artinya, apapun hal yang dilakukan dalam pembelajaran hanya difokuskan untuk mencapai kemerdekaan peserta didik. Yang kelima adalah pemberdayaan siswa. Kita harus mengakui bahwa siswa adalah manusia-manusia yang memiliki potensi, manusia yang memiliki keunikan, manusia yang berdaya, sehingga kita tidak menganggap bahwa mereka tidak bisa apa-apa tanpa kita. Tapi mereka sudah memiliki potensi yang perlu kita arahkan untuk bisa menjadi lebih maksimal dan juga optimal. Itulah perjalanan pendidikan Indonesia yang saya rangkum dalam kesempatan kali ini. Semoga ini menjadi manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.